Baik, starting recording action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu materi pada masalah syarat batas, yaitu tentang penyelesaian persamaan diferensial simultan dengan transformasi Laplace. Baiklah, langsung saja masuk pada pengantar persamaan diferensial simultan. Seperti yang telah dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya tentang transformasi Laplace dan bagaimana penyelesaiannya pada persamaan diferensial. Nah, selanjutnya itu tentang persamaan diferensial simultan. Sebelum itu kita akan mengulas sedikit mengenai definisi dari persamaan diferensial itu sendiri. Nah, persamaan diferensial itu memiliki minimum satu turunan atau satu diferensial yang tidak diketahui. Jadi contohnya itu seperti ini, kita lihat d kuadrat y per dx kuadrat merupakan salah satu contoh diferensial yang tidak diketahui. Dan juga ada hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas, atau bisa kita dibilang variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kita lihat ini salah satu contohnya, itu d kuadrat y per dx kuadrat tambah 3 dy per dx tambah 2y sama dengan 0. Nah, apabila kita mensubstitusikan nilai dari x ini, maka kita akan mendapatkan nilai dari y. Nah, itulah dinamakan y variabel terikat dan x variabel bebas. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari diferensial simultan ini. Nah, persamaan diferensial simultan adalah persamaan yang secara bersama-sama sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dan di dalamnya terdapat turunan-turunan atau diferensial dari suatu fungsi yang belum diketahui. Seperti ini. Di dalam persamaan diferensial simultan diberikan syarat awal yang tertentu dan diketahui nilainya pada variabel yang sedang bergantung. Ini merupakan teori yang hampir sama dengan kelompok sebelumnya mengenai penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode transformasi Laplace. Nah, bahasa sederhana dari persamaan diferensial simultan ini adalah kumpulan dari beberapa persamaan diferensial, atau bisa kita sebut sistem dari persamaan diferensial yang memiliki persamaan diferensial lebih dari satu atau dua atau tiga. Nah, itulah dinamakan dengan persamaan diferensial simultan. Nah, seperti yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya, bahwasanya definisi dari transformasi Laplace yaitu kita ingin mencari suatu fungsi S di mana kita akan mentransformasikan fungsi T. Kita akan mentransformasi Laplace kan fungsi T untuk menggapai fungsi S dengan menggunakan tools dari integral ini, yaitu integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st fungsi T dt. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih itu penyelesaian persamaan diferensial simultan dengan menggunakan transformasi Laplace, saya serahkan langsung pada teman saya untuk membahasnya. Oke, nice, thank you.
Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh yang pertama, yaitu tentukan selesaian persamaan diferensial simultan berikut. Nah, di sini kita memiliki dua persamaan karena kita membahas mengenai persamaan diferensial simultan. Nah, pada persamaan yang pertama yaitu X2 aksen plus 2Y sama dengan T kuadrat plus 1. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu 2X aksen dikurang Y aksen sama dengan sin 2T. Dengan syarat awal X0, X aksen 0, Y 0 sama dengan 0. Jadi langsung saja untuk menentukan selesaian atau solusi persamaan diferensial simultan di atas, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan persamaan Laplace kedua ruas dari persamaan diferensial simultan di atas. Nah, dengan berdasarkan Laplace sehingga diperoleh untuk persamaan yang pertama yaitu X2 aksen plus 2Y sama dengan T kuadrat plus 1. Jika kita mengubah ke Laplace, maka kita peroleh, karena di sini X2 aksen, jadi jika kita ubah ke dalam Laplace maka kita peroleh S kuadrat X, karena dia turunan kedua dari X, sehingga ditulis S kuadrat X. Kemudian ditambah dengan 2Y. Karena Y-nya di sini tidak memiliki turunan, jadi langsung saja kita tulis 2Y. Kemudian selanjutnya sama dengan T kuadrat plus 1. Nah, jika T kuadrat ini ingin kita Laplacekan sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, maka kita peroleh 2 per S pangkat 3. Kemudian ditambah 1. Sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya juga, maka diperoleh 1 per S. Jadi dapat kita ketahui bahwa persamaan pertama jika dilaplacekan maka diperoleh S kuadrat X plus 2Y sama dengan S kuadrat plus 2 per S pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua yaitu 2X aksen dikurang Y aksen sama dengan sin 2T. Nah, jika kita ingin mengubah ke Laplace, maka kita memperoleh 2Sx tambah Sy sama dengan 2 per S kuadrat plus 4. Nah, dari persamaan yang ada, kemudian dibentuk ke dalam bentuk matriks. Kemudian dari matriks itu, untuk menentukan selesaian atau solusinya, maka di sini saya menggunakan aturan Cramer. Nah, dengan menggunakan aturan Cramer, maka kita memperoleh X sama dengan matriks S kuadrat plus 2 per S pangkat 3, 2 per S kuadrat plus 4 min S dibagi dengan matriks S kuadrat 2S min S sama dengan di sini kedua matriks itu kita determinankan sehingga kita memperoleh min S kuadrat plus 2 per S kuadrat dikurang 4 per S kuadrat tambah 4 per min S pangkat 3 dikurang 4S sama dengan S kuadrat plus 2 per S pangkat 3 dikali dengan S kuadrat plus 4 ditambah dengan 4 per S dalam kurung S kuadrat plus 4 balas kurung pangkat 2. Jadi X sama dengan 1/8S plus 1/2S pangkat 3 dikurang S per 8 kali S kuadrat plus 4 ditambah 1/4S dikurang S per 4 kali S kuadrat plus 4 dikurang S per S kuadrat plus 4 pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk Y yaitu
sama dengan matriks S kuadrat plus 2 per S pangkat 3 2S kuadrat 2 per S kuadrat plus 4 dibagi dengan matriks S kuadrat 2 2S min S. Dengan mendeterminankan kedua matriks, maka kita memperoleh 2S per S kuadrat plus 4 dikurang 2S kuadrat plus 4 per S pangkat 2 per min S pangkat 3 dikurang 4S sama dengan 2S per S kuadrat plus 4 plus 2S kuadrat plus 4 per S pangkat 3 dikali dengan S kuadrat plus 4 pangkat 2. Sehingga kita memperoleh Y sama dengan min 2S per S kuadrat plus 4 plus 1/4S plus 1/S pangkat 3 dikurang S per 4 kali S kuadrat plus 4. Nah, dengan menentukan inverse transformasi Laplace kedua ruas, sehingga kita memperoleh X sama dengan 1/8 plus 1/4 T kuadrat dikurang 1/8 cos 2T plus 1/4 dikurang 1/4 cos 2T dikurang 1/4 T sin 2T. Sedangkan untuk Y sama dengan min 1/2T sin 2T plus 1/4 plus 1/2T kuadrat min 1/4 cos 2T. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan contoh kedua. Yang tadi telah dijelaskan contoh pertama dan pengantar oleh saudari Rizky untuk pengantar dan Nurpadila untuk contoh pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kedua, yaitu menentukan selesaian persamaan diferensial simultan, yaitu di mana dx per dt sama dengan 2x dikurang 3y, dan untuk dy per dt itu sama dengan y kurang 2x. Nah, diberikan bahwa di sini syarat awalnya adalah x0 sama dengan 8 dan y0-nya itu sama dengan 3. Ini adalah syarat awalnya. Nah, untuk penyelesaian dari soal tersebut, yaitu yang pertama kita lakukan adalah menentukan selesaian atau solusi, yaitu dengan menentukan kedua ruas persamaan dari transformasi Laplace. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa Laplace X1 itu sama dengan Laplace 2x 3y yang ini, dan Laplace y aksen sama dengan Laplace y kurang 2x yaitu ini. Nah, kita perlu mengingat di sini bahwa ada linearitas transformasi Laplace, yaitu Laplace a ft ditambah bg T sama dengan A Laplace FT ditambah B Laplace FT. Nah, dengan demikian kan kita dapat bahwa Laplace X1 itu sama dengan Sx kurang X0, dan Laplace Y aksen itu sama dengan Sy dikurang Y0. Nah, dimana tadi soalnya kan yaitu syarat awalnya yaitu X0 sama dengan 8 dan Y0 sama dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh persamaan Laplace. Nah, kita peroleh persamaan Laplace-nya yaitu ini. Sx dikurang 8 sama dengan 2x kurang 3y. Nah, ini kan didapat dari penentuan transformasi dari kedua ruas persamaan, atau S kurang 2 x ditambah 3y sama dengan 8, dan
didapatkan juga untuk SY sama dengan 3 SY dikurang 3 sama dengan Y dikurang 2X atau 2X tambah S kurang Y sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaan Laplace-nya. Kemudian kita masuk untuk penyelesaian selanjutnya. Nah, dalam penyelesaian selanjutnya itu kita menggunakan aturan Cramer. Aturan Cramer di mana aturan Cramer ini kita gunakan untuk menyelesaikan transformasi Laplace simultan. Nah, di mana kita dapatkan bahwasanya X ini kan didapat dari bentuk aturan Cramer. Nah, X sama dengan 3 S kurang 1 per S kurang 2 X kurang 3. Nah, di sini kita dapatkan bahwasanya 8 dikurang S kurang 1 8 dikali S kurang 1 min 3 dikali 3 per S kurang 2 per S kurang 1 kemudian 3 dikali 2. Nah, kita dapatkan, nah bisa dilihat bahwa kita dapatkan di sini 8S dikurang 17 menghasilkan 8S kurang 17 per S pangkat 2 kurang 3S kurang 4. Kemudian bisa dilihat bahwa kita kan bisa buat lebih sederhana lagi supaya kita dapat nantinya bisa membuat semirip mungkin dengan sifat-sifat dari inverse transformasi Laplace, yaitu dengan memfaktorkan S tambah 1 dikurang S kurang 4. Nah, di sini kita faktorkan 8X dikurang 17 per S tambah 1 di S kurang 4. Nah, di sini akan menghasilkan sama dengan 5 per S tambah 1 ditambah 3 S kurang 4. Nah, selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada Y, yaitu Y sama dengan S kurang 2 S kurang 2 8 2 per 3 per S kurang 2 3 2 S kurang 1. Nah, di sini di mana kita juga menggunakan aturan Cramer, yaitu di mana 3X 3S 3 dikali S kurang 2 8 dikali 2 S ini kan A1 nya A2 B1 B2 S kurang 2 dikali S kurang 1 dan 3 dikali 2. Nah, di sini akan menghasilkan dari penjabaran di atas akan menghasilkan 3S dikurang 22 per S pangkat 2 dikurang 3S kurang 4. Nah, selanjutnya seperti tadi pada X, nah bisa dilihat bahwa kita masih bisa membuat lebih sederhana lagi supaya kita dapat nantinya bisa membuat semirip mungkin dengan sifat-sifat dari inverse transformasi Laplace, yaitu dengan memfaktorkan, yaitu S tambah 1 S kurang 4. Jadi 3S kurang 22 per S tambah 1 S kurang 4, yaitu menghasilkan 5 per S tambah 1 tambah 3 S kurang 4. Nah, di sini jadi kita dapat simpulkan jadi didapatkan di sini bahwasanya dapatkan di sini persamaan dari persamaan dari diferensial simultan. Nah, kita peroleh ini, yaitu didapatkan X inverse transformasi X sama dengan 5E pangkat min T ditambah 3E pangkat 4T.
Dan Y inverse transformasi Y sama dengan 5E pangkat min T sama dengan 2E pangkat 4T. Nah, itulah yang saya bisa jelaskan dari contoh kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya Elma Mei Veronica, yaitu contoh ketiga. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan contoh 1 dan 2. Adapun yaitu contoh ketiga, di mana selesaikan persamaan diferensial berikut dengan transformasi Laplace. Nah, di sini terdapat Y turunan kedua dari T ditambah 5Y aksen T ditambah 6YT sama dengan E pangkat min T. Nah, di sini di mana nilai awal atau syaratnya yaitu YT 0 sama dengan 1, Y 0 sama dengan 2. Nah, kita masuk di penyelesaian. Berarti persamaan Y turunan kedua T ditambah 5Y aksen T ditambah 6YT itu sama dengan E pangkat min T. Kita harus selesaikan atau ubah ke fungsi Laplace. Jadi ke fungsi YS dengan YT Y 2 aksen T sama dengan S kuadrat Y S dikurang SY 0 dikurang Y pangkat 1 0. Nah, sehingga diperoleh YT sama dengan YS. Nah, perlu kita ingat bahwa S ini menunjukkan itu Laplace. Kemudian E pangkat min T itu maka dengan syarat E pangkat AT sama dengan 1 per S kurang A, di mana S itu lebih besar dari A. Maka kita diperoleh Y 2 aksen T tambah 5Y aksen T tambah 6YT sama dengan mi E pangkat min T itu di mana Y 2 aksen kita ubah dan kawan-kawannya, maka diperoleh S kuadrat YS dikurang SY 0 dikurang Y aksen 0 ditambah 5 SYS dikurang Y0 ditambah 6YS sama dengan 1 per S tambah 1. Kemudian 5-nya kita kalikan ke dalam, maka diperoleh S kuadrat YS ditambah SY0 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat kemudian kita satukan yang mempunyai YS, maka kita peroleh S kuadrat YS ditambah 5SY0 ditambah 6YS dikurang SY0 ditambah Y aksen 0 dikurang 5Y0 sama dengan 1 per S tambah 1. Lalu yang mengandung YS kita keluarkan sehingga menjadi S kuadrat ditambah 5S ditambah 6 kali Y kali S dikurang S Y kali 0 dikurang Y aksen kali 0 dikurang 5Y kali 0 itu sama dengan 1 per S tambah 1. Nah, di sini selain yang menjadi YS supaya bisa dipindahkan ke kanan, maka kita satukan dengan dijumlahkan, maka diperoleh S kuadrat tambah 5S ditambah 6 YS ditambah minus SY kali 0 dikurang Y aksen 0 dikurang 5 Y0 sama dengan 1 per S kurang tambah 1. Kemudian ingat bahwa masalah nilai awal yang dari soal yaitu Y aksen kali 0 sama dengan 1,
Y0 sama dengan 2. Maka di sini kita ganti Y aksen 0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 2. Maka kita tulis dengan S kuadrat ditambah 5S ditambah 6Y S ditambah minus 2S dikurang 11 sama dengan 1 per S tambah 1. Kemudian sisi kanan kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh S kuadrat tambah 5S tambah 6 tutup kurung Y dikali S sama dengan 1 dikurang S tambah 1 kali minus 2S dikurang 11 per S tambah 1. Dan seterusnya teman-teman bisa menyimaknya sampai bawah, mulai dari sini sampai ke bawah. Nah, kemudian lanjut kita masuk di YS, di mana yang ini kita mencari YS. Nah, di sini tertulis YS sama dengan 2S tambah 13S tambah 12 per S tambah 1 kali S kuadrat tambah 5S tambah 6. Nah, S kuadrat tambah 5S tambah 6 kita faktorkan, maka bisa dilihat di bawah sini YS sama dengan 2S kuadrat tambah 13X. Nah, itu tadi hasil pemfaktoran dari ini ke sini. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan pecahan parsial, berarti penyebutnya kita pecahkan, kemudian pembilangnya kita misalkan dengan A, B, dan C, karena kita belum tahu pembilangnya harus berapa supaya jadi 2S kuadrat tambah 13S tambah 12. Maka di sini kalau kita samakan penyebutnya maka diperoleh yang ini, kemudian kita samakan penyebutnya tadi, kemudian lanjut yang di sini. Nah, karena penyebutnya sama, maka kita coret saja S1 tambah S tambah 1 kita coret, maka bisa kita tulis di bawah ini A ES 2S kuadrat tambah 13S ditambah 12 itu sama dengan A S tambah 2 S tambah 3 ditambah dan seterusnya. Nah, bisa dilihat. Kemudian untuk poin pertama yang ini, dimisalkan S sama dengan 1, dimisalkan S itu sama dengan 1, minus 1 ya, minus 1. Kemudian disubstitusikan masuk. Nah, tinggal kita ganti S-nya itu menjadi minus 1, maka diperoleh S minus 1 kuadrat dan seterusnya. Maka nanti akan kita peroleh di mana A itu sama dengan 1/2. Begitupun dengan S sama dengan minus 2 dan seterusnya. Kemudian S sama dengan minus 3 yang ini. Nah, di sini terdapat minus 3. Nah, nanti kita peroleh itu S sama dengan minus 1 itu sama dengan A-nya 1/2, B-nya 6, kemudian C-nya sama dengan minus 9/2. Nah, sudah didapat tadi A, B, dan C-nya, maka ingat ke A yang awal yang di sini YS sama dengan A per S tambah 1 ditambah B S per S tambah 2 ditambah C per S tambah 3, itu kita tinggal isi A-nya berapa dan seterusnya. Maka A-nya kita ganti 1/2, B-nya kita ganti 6, dan C-nya kita ganti minus 9/2. Nah, kemudian kita peroleh sama dengan 1/2 kali
1 per S tambah 1 ditambah 6, 1 per S tambah 2 dikurang 9 per 2. Nah, kita peroleh YT itu sama dengan Nah, ingat kita tadi peroleh di sini 1/2 kali 1S 1 per S tambah 1 dan seterusnya. Ingat, kita akan mencari YT. Berarti dari YT ke YS. Nah, berarti kita mencari inverse dari Laplace. Ingat tadi syarat pertama bahwa E pangkat AT itu sama dengan 1 per S kurang A, di mana S itu lebih besar dari A. Maka kalau dibalik menjadi 1 per S kurang A itu sama dengan E pangkat AT. Nah, di sini kan sudah terdapat 1/2 kali 1 per S tambah A, maka tinggal kita ganti yang dekat ini menjadi E pangkat min T. Nah, maka kita peroleh YT nya sama dengan 1/2 E pangkat min T ditambah 6 E pangkat minus 2T dikurang 9/2 E pangkat minus 3T. Nah, maka Y turunan kedua YT ditambah 5Y aksen T ditambah 6YT sama dengan ET, di mana syarat awalnya YT 0 sama dengan 1 dan Y 0 sama dengan 2, maka solusinya yaitu YT sama dengan 1/2 E pangkat minus T ditambah 6 E pangkat minus 2T dikurang 9/2 E pangkat minus 3T. Nah, itulah yang pembahasan soal contoh ketiga dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.